Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, everyone? I hope you are doing well, great, as like usual. Even we know that we're still in pandemic situations, so just stay healthy, stay productive, as I recommend you. Just think and do anything positive, because it will increase our immunes. Baik, di bagian ini saya sengaja memang mengantarkan dulu dengan biar full body dulu. After this, I want to continue to about part of speech part 2, bagian 2 ya. Kemarin di video sebelumnya sudah we talk about 4 part of speech. Nah, yang sisanya tinggal 4. Ini lebih mudah sebenarnya dari yang awal. Let I make it sure about the importance of part of speech. Jadi di deskripsi saya di part of speech bagian 1 itu, part of speech itu seperti spare part ya. Dalam motor ataupun mobil, spare part itu penting sekali. Satu komponen saja kita salah tempat atau bahkan mungkin ditinggalkan begitu, maka akan ada masalah. Baik secara estetik mungkin kurang bagus dilihat gitu ya, ataupun kalau dalam bahasa Inggris didengar dan dilihatnya looks and heard weird. Oleh karena itu part of speech itu paling harus ya kalian coba yang terbaik, mengingat the function of each part of speech and how next they are used. Yang penting sekarang ini di bagian kedua ini kita lengkapi dulu. Cukup kalian tahu, oh this word is noun, this word is adjective, this word is verb, and this word is adverb. Itu sudah bagus. Kenal dulu dan nanti kita akan menggunakan dalam konteks kalimat. Oke, nah sebelum saya lanjutkan ke slide, saya akan coba bermain sedikit dengan kalian. Saya sudah menyiapkan kartu manual. Okay, so ready? I would like to review from the part of speech bagian 1 kemarin. I have a card here. Please tell me or guess what I have. Here, tomorrow. Yep, what is this? Come on. Is it verb? Is it noun? Is it adjective? Or is it adverb? Jangan lupa, adverb itu paling banyak, ada 4 ya. Adverb time, adverb of place, adverb of frequency, dan adverb of manner. Kalau lupa, tonton lagi videonya di bagian yang pertama. Oke, tomorrow. Yes, well done. This is adverb of time. Good job. And I have another card. This one. Beautiful. Come on. Belum membuat kalimat. Tebak dulu dengan benar. What kind of spare part it is? Apa jenis yang tepat untuk spare part ini? Beautiful. What? Oh, yeah. Good. Adjective, right. Okay, good. And then how about this? Yes. Is. You know it's kind of to be. It's also classified into yes verb, linking verb. Lihat di video yang pertama bagian 1 ya, part of speech. Good. Alright, and the last. A book. Yes, very easy. It's noun. Baik, kita akan ke slide, terus belajar, dan kita akan melanjutkan ke part of speech sisanya yang 4. Okay. Alright. Here is the slide. In part of speech part 1, we have learned about this noun, verb, adjective, and adverb. And now the rest we have
4 left. The first one is conjunction. What is conjunction? Definisinya di bagian tengah itu ya. Ini definisinya. A word that joins the words. Kata yang menghubungkan dengan kata atau kata dengan kata begitu. A word that joins words gitu ya. Terus berikutnya ada phrase and phrase. Frase dan frase. Frase itu apa? Frase itu lebih dari lebih dari satu kata. Misalnya nih, kalau kata itu kan misalnya you and me gitu ya, itu kata karena satu. Book and pencil itu berarti kata dan kata. Tapi kalau frase itu sudah lebih dari, misalnya awalnya kan book and pencil. Tapi kalau sudah menjadi on the book and in the box misalnya, itu sudah frase dan frase. Nanti deh ada materi sendiri. Yang berikutnya adalah clauses. Clause itu adalah yang di dalamnya biasanya sudah ada komponen lengkap, subject dan verb, yaitu clauses dan clauses. Itu adalah conjunction. Contohnya apa? Di sebelah kanan sendiri. John and Mary. Tea or coffee, itu juga bisa. I like you, but I cannot go out with you. Nah, itu I like you, but I cannot go out with you. I like you itu clause, but I cannot go out with you. Itu juga clause yang dilengkapi juga dengan frase sebenarnya. Intinya adalah conjunction itu penghubung. Ya, cukup mudah. Banyak ya, ada and, or, but. Itu silakan di googling ya di gadget masing-masing untuk menambah contoh-contoh tentang conjunction. Yang nomor berikutnya yaitu nomor 6. Karena yang sebelumnya verb, noun, adjective, and adverb itu sudah 4, conjunction 5, preposition itu ke 6. What is preposition? Nah, preposition itu definisinya di tengah. Ini ya definisinya, jangan lupa. A word that describes a relationship between a noun and a noun, atau bahkan verb or adverb. Jadi preposisi itu menjelaskan begitu, mendeskripsikan, menggambarkan hubungan antara kata dan kata tersebut, atau verb ataupun dengan adverb. Misalnya in, on, at, into, beside, above. Ini ya. Jadi in, on, at, into, beside, above, below, with. Jadi preposition itu juga jenisnya banyak. Ada prepositional phrase, ada verb preposition dan seterusnya. Jadi dia bisa menempel dengan kata benda, dengan verb bisa, dengan adverb bisa. Silakan nanti berlatih ya. Nanti kita akan berlatih setelah dimasukkan kalimat. Sekarang yang penting kalian tahu dulu. Oh, preposition itu adalah in, on, at, into yang biasanya menempel dengan kata ya. Jelas ya? Oke, good. Yang berikutnya adalah interjection. A word that describe a sudden utterance. Biasanya adalah kata yang menggambarkan sebuah kayak ungkapan tiba-tiba begitu ya, kayak interjection itu kayak kata seru ya. Oh my god gitu dengan tanda penuh. Oh no. Ya, intinya dengan tanda bacanya yang diakhiri dengan kata seru itu, dengan tanda seru itu biasanya secara nada itu mesti ada sudden utterance. Kayak kaget gitu ya. Oke. Intinya itu. Yang terakhir adalah pronoun. Nah, pronoun ini sebenarnya mudah tetapi banyak siswa yang sering lupa. Contohnya apa pronoun itu? Kata ganti. Jadi ini saya coba lingkari ya. She itu he di sini. I di sini adalah jenis-jenis kata ganti. Banyak, bukan hanya ini, bisa my ya kan. Kalau itu menyatakan milik. Nah,
nanti akan saya kasih khusus materi tentang pronoun dan jenis-jenisnya. Yang penting sekarang kalian tahu, oh, kalau I, she, you, our itu jenisnya adalah pronoun. Lebih jelas apa saja yang ada di pronoun nanti ada sendiri. Paham ya? Yang penting sekarang 8 komponen dari onderdil ini, spare part ini, kalian benar-benar sudah memahami. Dan mohon maaf, ini saya memang tidak menandai dengan warna-warna ya, karena waktunya ini. Karena ya saya yakin kalian bisa memahaminya. Nah, sekali lagi kalau ingin materi dari apa yang saya sampaikan bisa hubungi WA ataupun tinggalkan komen. Baik, any questions? Jelas ya? Kalau tidak ada kita langsung latihan nih. Di bawah ini sudah saya kasih latihan, silakan kalian tebak itu jenis yang mana dari nomor 1 sampai 8. Okay, here we go. What about number 1? Number 1 kira-kira yourself ini ya, ini ya yang saya lingkari ini ya. Yourself itu masuk mana? Iya, barusan ya. Barusan di atasnya nomor 8 yaitu pronoun. Yourself itu kamu sendiri. Kata ganti ya. Oke, good. Nah, yang berikutnya nomor 2 mana ini? Left. Oke. Di sini saya lingkari lagi. Left. Kira-kira left masuk jenis spare part yang mana? 3, 2, 1. Yap, jenis verb. Good job. Ya, left itu verb 2 ya. Jadi verb itu ada verb ing, ada verb 2, ada verb 3. Jangan khawatir lah ya. Jadi intinya yang penting sekarang nggak usah dianggap sulit dulu. Ngerti spare part itu sudah kemajuan untuk kalian. Oke? Sama dengan alfabet kemarin. Selama ini kamu hanya menyanyikan, tapi setelah kamu tahu how do you spell it, itu sudah kemajuan. Nikmati, santai ya. Biar kata orang kamu kok ini telat, it's okay. It needs time, it takes time, right? Berikutnya number 3. Kira-kira yang mana ini? Yang digaris bawahi. Ini yang digaris bawahi, saya perjelas lagi di sini. Ada to di sini. Nah, to masuk apa tadi? Yes, good job. Preposition. Good, preposition. How about next? Number 4. Ya, itu ada breakfast di sini. Nah, karena ada e-nya, di depan kan ada e. I had a breakfast. Kalau ada e dan an itu pasti kata benda. Ya, kata benda, betul sekali. Dan nomor 5, Friends wasn't strong enough to lift his heavy. Heavy itu berat ya. Ini heavy, ini adjective. Yes. Ya, saya selesaikan sampai 10 aja ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Nomor 6, I help him carry it. Ada kata it di sini. Nah, ini jelas pronoun. Ya, ini pronoun ya. Oke, good. Yang berikutnya nomor 7. The weather was very cold. Very di sini. Nah, masuk adverb. Oke, adverb. Very itu kayak ini ya, credible itu very cold. Very hardly. Ya, coba dicek di kamus juga kalau nggak yakin. Sekali lagi di kamus itu pasti setiap kata dalam bahasa Inggris itu akan dimunculkan spare partnya. Nanti habis gini kita cekkan ya. Saya akan kasih contoh kalau di kamus. Nomor 8. Nomor 8. Itu berarti interjection tadi ya. Kata seru ya. Oke, good. Nomor 9. There. Ya, ada kata there. Masuk apa? We didn't spend the night there. 3, 2, 1. Adverb of place ya, di sana. Oke, yang terakhir. Mana nih yang dikira? Ini ada kata but di sini ya. Nah, oke, ada kata but. Nah, ini but ini kira-kira adalah
conjunction ya tadi. Conjunction, oke. Saya rasa itu 8 part of speech kita sudah sempurnakan hari ini. Dan sabar terus, praktekkan terus. Nanti kita akan berlatih membuat kalimat. Dan bagaimana biasanya kalau kalian tidak yakin, nanti akan saya ajari bagaimana caranya biar kamus kita yang di HP itu bermanfaat untuk mendeteksi spare part yang betul. Ya, di next video kita sudah akan memulai membuat kalimat. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.